Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel cerita horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor perjalanan kakek di malam hari. Awal perjalanan Pak Maman adalah seorang kakek tua yang sederhana. Sehari-harinya, ia mengantar dan menjemput cucu semata wayangnya, Rina, ke sekolah di desa sebelah. Perjalanan itu harus ditempuh dengan sepeda ontel tua yang sudah menjadi teman setia Pak Maman selama bertahun-tahun. Desa tempat Rina bersekolah letaknya cukup jauh, dan satu-satunya jalan yang paling cepat adalah melewati pemakaman desa yang terkenal angker. Pemakaman itu sudah ada sejak zaman dahulu, dan banyak cerita seram yang beredar di kalangan penduduk desa. Beberapa orang mengatakan pernah melihat bayangan hitam melintas di antara batu nisan. Ada yang mendengar suara-suara aneh saat melewatinya di malam hari. Bahkan ada yang percaya bahwa pemakaman itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang suka mengganggu orang yang lewat. Meskipun begitu, Pak Maman tidak pernah peduli dengan cerita-cerita tersebut. Baginya, pemakaman hanyalah tempat orang yang sudah meninggal, dan tak ada yang perlu ditakuti. Namun, suatu malam, ketika ia sedang mengantar Rina pulang dari sekolah, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Malam yang mencekam, malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergemerisik dengan suara yang menyerupai bisikan. Langit gelap tanpa bulan, hanya ada bintang-bintang yang berkelap-kelip lemah. Pak Maman mengayuh sepedanya dengan perlahan, sesekali melirik ke arah Rina yang tertidur di boncengan. Rina tampak lelah setelah seharian belajar. Saat mereka memasuki area pemakaman, Pak Maman merasakan udara di sekitarnya berubah. Suara gemerisik dedaunan tiba-tiba hilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ia mempercepat kayuhan sepedanya, berharap bisa segera keluar dari area itu. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah kaki yang berat. Pak Maman menoleh, namun tak ada siapapun di belakangnya. Ia meneguk ludah, merasa merinding, tetapi tetap melanjutkan kayuhan sepedanya. Namun, suara langkah kaki itu semakin mendekat, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengikuti mereka. Pak Maman berhenti sejenak, memutar kepalanya ke segala arah. Kegelapan menyelimuti pemakaman, membuatnya sulit untuk melihat apapun. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti, dan keheningan kembali menyelimuti. Pertemuan dengan makhluk tak kasat mata. Ketika Pak Maman mulai mengayuh lagi, ia merasakan beban di sepedanya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menambah beban di belakang. Ia melirik ke arah Rina, namun cucunya masih tertidur lelap. Dengan hati-hati, Pak Maman menoleh ke belakang, dan seketika tubuhnya membeku. Di belakang Rina, duduk seorang wanita tua dengan pakaian lusuh dan wajah pucat, menatapnya dengan mata kosong. Pak Maman terperangah, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu tetap diam, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Maman mencoba untuk tidak panik, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Jangan takut, Maman," bisik wanita itu dengan suara parau. "Aku hanya ingin ikut pulang. Sudah lama aku di sini, dan aku kesepian." Pak Maman tidak berani menjawab. Ia hanya bisa mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga, berharap bisa segera keluar dari pemakaman. Namun, meski ia sudah mengayuh sekuat tenaga, rasanya seperti sepeda itu tidak bergerak sama sekali. Jalanan di depannya terlihat semakin panjang, seolah-olah tak pernah ada ujungnya. Angin dingin bertiup lebih kencang, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti rintihan. "Aku takkan menyakitimu, Maman." Suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Pak Maman bergidik, tetapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus melindungi Rina, apapun yang terjadi. Jeritan dari masa lalu, Pak Maman akhirnya bisa melihat ujung pemakaman di kejauhan. Namun, semakin dekat ia ke pintu keluar, semakin kuat suara rintihan itu terdengar. Suara itu bercampur dengan tawa kecil yang menyeramkan, membuat darah Pak Maman semakin dingin. Tiba-tiba, Rina terbangun dengan mata yang setengah mengantuk. "Kakek, kita sudah sampai?" tanyanya dengan suara lemah. Pak Maman hanya bisa mengangguk, meski keringat dingin membasahi keningnya.
Ia tidak ingin menakut-nakuti cucunya. Namun, ketika Rina melihat ke belakang, matanya melebar ketakutan. "Kakek, siapa itu?" serunya sambil menunjuk ke arah wanita tua yang masih duduk di belakangnya. Pak Maman menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Wanita tua itu kini menatap Rina dengan senyuman aneh di wajahnya. "Ah, anak kecil, begitu muda dan polos. Aku ingat saat masih sepertimu," katanya dengan suara yang mengerikan. Rina mulai menangis, ketakutan melihat sosok menakutkan itu. Pak Maman tahu ia harus segera keluar dari pemakaman itu. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mengayuh sepeda secepat mungkin, hingga akhirnya mereka keluar dari gerbang pemakaman. Sesaat setelah mereka keluar, beban di sepeda tiba-tiba hilang. Pak Maman segera menghentikan sepeda dan melihat ke belakang. Wanita tua itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada Rina yang terisak di boncengan. Bayangan yang tak pernah pergi. Pak Maman membawa Rina pulang dengan tergesa-gesa. Setibanya di rumah, ia mendapati tubuhnya gemetar, sementara Rina masih terisak dalam pelukannya. Istri Pak Maman, Maksiti, yang menunggu di rumah, terkejut melihat kondisi mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Maksiti khawatir. Pak Maman tidak langsung menjawab. Ia hanya bisa terdiam, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, ia menceritakan kejadian mengerikan yang mereka alami di pemakaman. Maksiti menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku sudah bilang, sebaiknya kau tidak usah lewat pemakaman itu lagi, Maman. Tempat itu bukan untuk dilalui manusia di malam hari." Sejak malam itu, Pak Maman memutuskan untuk mengambil rute lain, meski lebih jauh dan melelahkan. Namun, setiap kali melewati jalan baru itu, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bayangan gelap yang menghantui di kejauhan. Terkadang, ia masih bisa mendengar suara langkah kaki yang berat, atau rintihan samar yang terbawa angin. Pak Maman tahu, wanita tua dari pemakaman itu mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Dia adalah bayangan dari masa lalu yang kelam, dan meski tidak terlihat, dia masih ada, menunggu di antara kegelapan. Setiap kali malam tiba, Pak Maman berdoa agar Rina tidak perlu merasakan ketakutan seperti yang ia alami. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa selama mereka masih tinggal di desa itu, bayangan dari pemakaman akan selalu mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul.